saya Naila Nindya Putri. Perkenalkan, nama saya Safwa Rizkia Putri. Perkenalkan, nama saya Anita Indiani. Yang pertama yaitu teamwork. Karyawan Jepang akan merasa tempat kerjanya seperti di desa, di mana semua penduduknya saling bergotong royong, membangun lingkungannya. Sebuah pemikiran khas bangsa Jepang yang dikenal dengan istilah Muranogurupu atau Villain Relationship. Lifetime Employment System. Sebagian pekerja Jepang mengikuti sistem Lifetime Employment, yaitu bekerja di satu perusahaan hingga pensiun. Banyak dari mereka bekerja lebih dari 40 tahun dan pensiun pada usia di atas 60 tahun. Perusahaan dianggap seperti rumah kedua bagi orang Jepang. Mereka memiliki dedikasi tinggi, sering lembur sampai malam, dan kadang harus tidur di kantor atau pabrik ketika pekerjaan menuntut. Dan junior, Jepang adalah salah satu negara yang masih memegang teguh senioritas. Ada istilah senior, ada senpai, dan junior kohai. Pekerja yang muda harus patuh kepada pekerja lebih tua. Senior harus mengarahkan dan mengajari juniornya, sedangkan junior wajib menghormati dan mengikuti perintah seniornya. Hal itu berakibatkan para pekerja senior biasanya sudah berumur 50-60 tahun, menempati top level sekelas manajer atau direktur, sedangkan pekerjaan junior di bawah 30 tahun menempati level bawah. Prinsip samurai. Prinsip samurai tidak mudah menyerah. Samurai masih tertanam kuat dalam sanubari bangsa Jepang, namun tidak digunakan untuk berperang, melainkan untuk membangun ekonomi, menjaga harga diri, kehormatan bangsa secara teguh, serta tak menyerah pada berbagai bencana alam, terutama gempa dan tsunami. Prinsip yang mengajarkan semangat dan pantang menyerah. Sebelum mereka benar-benar tak mampu mengerjakannya, para samurai akan melakukan harakiri atau bunuh diri dengan cara menusukkan pedangnya sendiri ke dalam perut apabila dalam bertarung dia kalah. Hal ini upaya para samurai untuk menebus harga diri mereka yang hilang akibat kalah dalam peperangan. Kaizen. Kaizen adalah sebuah strategi yang bertujuan meningkatkan secara kontinu menuju ke arah yang lebih baik terhadap proses produksi, kualitas dan kuantitas produk, pengurangan biaya operasional, mengurangi pemborosan, sampai meningkatkan keamanan kerja. Tamu adalah raja, atasan adalah dewa. Di Jepang dikenal pepatah tamu adalah raja, atasan adalah dewa. Pepatah ini mencerminkan disiplin dan loyalitas tinggi para pekerja. Mereka bekerja maksimal bahkan lembur tanpa bayaran karena percaya keberhasilan perusahaan akan kembali pada mereka. Bagi mereka, gagal bekerja berarti kehilangan harga diri, sehingga banyak pemimpin Jepang memilih mundur jika dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya. Malu jika pulang cepat. Lembur sudah menjadi hal biasa dalam sebuah pekerjaan di Jepang. Rata-rata pekerja Jepang bisa bekerja sampai lebih dari 12 jam sehari. Mereka yang pulang cepat dianggap pekerja tidak produktif dan tidak penting bagi perusahaan. Kecintaan orang Jepang pada pekerjaannya dibuktikan dengan jumlah waktu yang mereka habiskan di tempat kerja. Tanpa diawasi pun mereka akan bekerja dengan baik, penuh dedikasi, dan tak ada korupsi. Bushido adalah prinsip tentang semangat kerja keras yang diwarisi secara turun-temurun. Semangat ini telah melahirkan proses belajar bangsa Jepang yang tak kenal lelah. Etos kerja Jepang yang tinggi memicu banyak kasus korupsi. Pada 2015, tercatat 1.456 kematian, terutama di sektor kesehatan, layanan sosial, perkapalan, dan konstruksi. Data OECD juga menunjukkan jam kerja Jepang sangat tinggi, berkisaran 1.728 sampai 1.745 jam per tahun, 2011 sampai 2014. Fenomena ini dipengaruhi budaya Bushido yang menekankan loyalitas dan kerja keras. Pembagian waktu. Secara umum, jam kerja dihitung dari pukul 6.15 sampai 15.00. Namun, pukul 06.00, pekerja diwajibkan untuk senam dan briefing. Setelah itu, tak ada lagi obrolan dan candaan. Semua langsung bekerja sesuai pekerjaannya masing-masing. Baru ketika masuk waktu makan siang, semua pekerja mematikan mesin dan menghentikan pekerjaannya untuk menuju kantin dan beristirahat.
Budaya 5S dibagi menjadi 5. Nah, yang ke-1, seiri atau ringkas. Budaya kerja seiri merupakan budaya kerja yang mengatur untuk memilah barang mana yang dikatakan masih digunakan dan barang mana yang sudah tidak dipakai atau dipakai nanti, sehingga lingkungan kerja akan terasa ringkas dan tidak semerawut akibat banyak barang yang tidak tertata. Budaya kerja seri juga mengajarkan untuk memilah barang pada tempatnya dengan mempertimbangkan fungsi barang tersebut apakah rusak, perlu perbaikan atau unggul, serta frekuensi penggunaannya, apakah jarang, sering, atau selalu dipakai. Yang kedua, seiton atau rapi. Setelah melakukan budaya kerja seri, langkah kedua yaitu budaya kerja seiton menciptakan lingkungan kerja yang rapi dan tertata. Budaya kerja ini mengajarkan para karyawan untuk bersikap rapi dalam pekerjaannya dengan menempatkan atau mengkelompokkan barang berdasarkan kriterianya, sehingga barang akan mudah dicari apabila dibutuhkan serta mempermudah koordinasi kerja antar karyawan. Yang ketiga yaitu seiso atau resik. Budaya kerja inilah dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih tanpa ada gangguan kotoran atau debu yang dapat mengganggu proses kerja. Saiketsu atau rawat. Budaya kerja selanjutnya ialah saiketsu atau rawat. Budaya kerja ini menekankan pada perawatan fasilitas dan proses kerja antara karyawan yang meliputi koordinasi kerja serta sistem kerja yang diterapkan agar tujuan pekerjaan dapat tercapai. Budaya kerja saiketsu atau rawat mencakup juga pada proses komunikasi yang dibangun dalam memelihara hubungan antar perusahaan. Shitsuke atau rajin. Budaya kerja yang terakhir ialah shitsuke. Budaya kerja ini lebih menekankan pada tingkat produktivitas karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. Para karyawan dituntut untuk memiliki kesadaran akan pekerjaannya yang menjadi tanggung jawab sehingga akan terbangun mental karyawan yang memiliki integritas akan pekerjaannya.